Selamat datang kembali di channel ini, rumah bagi para pecinta sepak bola sejati. Di sini, kita akan membahas berbagai kabar terbaru dari dunia sepak bola. Kalau kalian ingin tahu cerita lengkapnya, fakta-fakta menariknya, dan momen yang tidak boleh dilewatkan, pastikan tonton video ini sampai selesai. Karena ada banyak hal seru yang akan kita bahas. Pertandingan Piala Presiden 2026 kembali menghadirkan drama yang membuat publik sepak bola Indonesia ramai membahas satu laga. Bukan hanya karena hasil akhirnya, tetapi juga karena adanya gol bunuh diri yang mengubah jalannya pertandingan dan sebuah gol yang dianulir wasit hingga memicu perdebatan di kalangan supporter. Di tengah kontroversi tersebut, semua mata langsung tertuju kepada Shin Tae-yong. Banyak yang penasaran bagaimana respons pelatih asal Korea Selatan itu terhadap dua momen penting yang dianggap sangat berpengaruh terhadap hasil pertandingan. Apakah Shin Tae-yong kecewa dengan keputusan wasit? Apakah ia menyalahkan pemain yang melakukan gol bunuh diri? Atau justru memiliki pandangan yang berbeda dari apa yang dipikirkan banyak orang? Di video kali ini kita akan membahas kronologi pertandingan, momen kontroversial yang terjadi di lapangan, hingga tanggapan lengkap dari Shin Tae-yong setelah laga berakhir. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir karena ada banyak hal menarik yang bisa kita pelajari dari pertandingan ini. Mari langsung kita mulai. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, pertandingan berlangsung dengan tempo yang cukup tinggi. Kedua tim tampil percaya diri dan tidak ingin hanya menunggu serangan lawan. Permainan terbuka langsung tersaji sejak menit-menit awal. Beberapa peluang berbahaya berhasil diciptakan, baik melalui serangan dari sisi sayap maupun umpan-umpan terobosan yang mencoba menembus lini pertahanan lawan. Tim asuhan Shin Tae-yong terlihat berusaha menerapkan permainan yang agresif. Mereka beberapa kali berhasil menguasai bola dan membangun serangan dari lini belakang. Namun lawan juga memberikan tekanan yang cukup intens sehingga pertandingan berlangsung sangat ketat. Memasuki pertengahan babak pertama, tensi pertandingan semakin meningkat. Duel-duel antar pemain mulai terjadi di berbagai area lapangan. Kedua tim sama-sama menunjukkan semangat tinggi untuk meraih kemenangan. Para pendukung yang hadir di stadion juga memberikan atmosfer luar biasa. Sorakan dan dukungan terus menggema sepanjang pertandingan, membuat suasana semakin panas dan penuh emosi. Ketika pertandingan terlihat berjalan seimbang, sebuah momen tak terduga akhirnya muncul dan menjadi titik balik yang mengubah arah pertandingan. Momen itulah yang kemudian menjadi awal dari drama besar yang terjadi dalam laga ini. Dalam sepak bola, terkadang satu kesalahan kecil dapat memberikan dampak yang sangat besar. Hal itulah yang terjadi ketika gol bunuh diri tercipta dalam pertandingan ini. Situasi sebenarnya bermula dari tekanan yang diberikan oleh tim lawan. Mereka terus mencoba mengirimkan bola ke area pertahanan dan memaksa pemain bertahan untuk mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Di tengah tekanan tersebut, terjadi kesalahan antisipasi yang membuat bola justru masuk ke gawang sendiri. Stadion langsung terdiam sesaat. Para pemain terlihat kecewa karena gol tersebut datang pada momen yang tidak diharapkan. Gol bunuh diri memang selalu menjadi salah satu momen paling menyakitkan dalam sepak bola. Bukan hanya karena mengubah skor pertandingan, tetapi juga karena dapat memengaruhi mental pemain dan tim secara keseluruhan. Namun jika dilihat lebih dalam, banyak pengamat menilai bahwa kejadian ini bukan semata-mata kesalahan individu. Tekanan yang diberikan lawan sepanjang pertandingan juga menjadi faktor yang memaksa pemain melakukan kesalahan. Setelah tertinggal, tim asuhan Shin Tae-yong berusaha bangkit. Mereka mulai meningkatkan tempo permainan dan mencoba mengambil inisiatif serangan lebih banyak. Para pemain terlihat tidak ingin menyerah begitu saja. Mereka terus mencari celah untuk membongkar pertahanan lawan dan menciptakan peluang demi peluang. Usaha tersebut akhirnya terlihat membuahkan hasil ketika sebuah peluang berhasil dikonversi menjadi gol. Namun ternyata drama pertandingan belum berakhir sampai di situ. Momen yang paling banyak dibicarakan setelah pertandingan tentu saja adalah gol yang dianulir wasit. Saat bola berhasil masuk ke gawang lawan, para pemain langsung melakukan selebrasi. Para pendukung di tribun pun bersorak karena mengira tim mereka telah berhasil menyamakan kedudukan. Suasana stadion berubah menjadi penuh kegembiraan. Namun beberapa saat kemudian, wasit memberikan sinyal yang membuat seluruh stadion terkejut. Gol tersebut dinyatakan tidak sah. Keputusan itu langsung memicu berbagai reaksi. Para pemain terlihat mempertanyakan keputusan wasit. Sementara para pendukung mulai meluapkan kekecewaan mereka. Tidak butuh waktu lama hingga perdebatan berpindah ke media sosial. Banyak penggemar sepak bola mulai membagikan cuplikan kejadian dan memberikan pendapat masing-masing. Sebagian merasa keputusan wasit sudah sesuai aturan yang berlaku. Namun ada juga yang menilai keputusan tersebut terlalu merugikan dan mengubah jalannya pertandingan.
Kontroversi seperti ini memang sering terjadi dalam sepak bola. Karena dalam situasi tertentu, satu keputusan bisa menghasilkan banyak interpretasi berbeda dari para penonton maupun pengamat. Yang jelas, gol yang dianulir tersebut menjadi salah satu momen paling menentukan dalam pertandingan ini. Dan setelah laga berakhir, perhatian publik pun langsung tertuju kepada satu sosok yang paling dinantikan komentarnya, yaitu Shin Tae-yong. Usai pertandingan berakhir, banyak pihak menunggu apa yang akan disampaikan Shin Tae-yong. Sebagai pelatih yang dikenal tegas dan memiliki standar tinggi, banyak yang memperkirakan dirinya akan memberikan kritik keras terhadap keputusan yang terjadi di lapangan. Namun ternyata respons yang diberikan cukup berbeda. Shin Tae-yong memilih untuk tidak terlalu fokus pada kontroversi yang terjadi selama pertandingan. Ia lebih menyoroti performa tim secara keseluruhan. Menurutnya, masih ada banyak aspek yang harus diperbaiki jika tim ingin tampil lebih kompetitif pada pertandingan berikutnya. Ia menekankan pentingnya menjaga konsentrasi sepanjang laga, memanfaatkan peluang yang tersedia, serta meningkatkan koordinasi antar pemain di berbagai lini. Sikap tersebut menunjukkan bahwa dirinya lebih memilih melakukan evaluasi secara menyeluruh daripada mencari alasan atas hasil yang kurang memuaskan. Dalam dunia sepak bola profesional, pendekatan seperti ini sering dianggap sebagai langkah yang positif. Karena fokus utama bukan mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana tim dapat berkembang menjadi lebih baik. Pernyataan Shin Tae-yong juga menunjukkan bahwa ia ingin para pemain tetap percaya diri meskipun mengalami hasil yang tidak sesuai harapan. Baginya, setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki kekurangan. Dan mungkin inilah alasan mengapa banyak orang menghormati cara kerja serta pola pikir yang dimiliki oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Terlepas dari berbagai kontroversi yang terjadi, pertandingan ini kembali membuktikan bahwa sepak bola selalu menghadirkan cerita yang sulit ditebak. Ada gol bunuh diri yang mengubah jalannya laga, ada gol yang dianulir dan memicu perdebatan, serta ada respons menarik dari seorang pelatih yang memilih fokus pada evaluasi daripada mencari kambing hitam. Bagi Shin Tae-yong dan timnya, pertandingan ini tentu menjadi pelajaran penting untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Sementara bagi para penggemar sepak bola, pertandingan ini menjadi bukti bahwa setiap detail kecil di lapangan dapat menentukan hasil akhir sebuah pertandingan. Sekarang giliran kalian untuk berpendapat. Menurut kalian, apakah keputusan wasit menganulir gol tersebut sudah tepat? Dan apakah gol bunuh diri menjadi faktor terbesar yang menentukan hasil pertandingan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian menikmati pembahasan seperti ini, subscribe untuk mendapatkan update sepak bola terbaru setiap hari. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.